Ada orangnya datang. Pakai baju apa? Ibu dan bapak sekalian yang dirahmati Allah, kita ini diciptakan sama Allah, intinya adalah penduduk akhirat. Penduduk akhirat semuanya cuma dipersiapkan di dunia. Nah, dari kelapa hutan. Nanti kalau saya mengucapkan salam, sama-sama kita bales ya, karena di dalamnya ada pahala ampunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin taliku bika minka ilaih, wa bi'adadi man shalla alaih, wa bi'adadi ma'lumatillahi daiman abada. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana innaka jami'un nasi li yawmin raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Ijma' baini wa baina jama'ah Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qaryatun kilwan negeri. Kama jama'atan nasi wa ruhai bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hamdan jalilan bihaqqika kaf ha ya ain sad Muhammadin mahi rahmatan lil alamin. Ya arhamar rahimin irhamna 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 ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'du. Tapi jemaah putih kampus saya tua raja penyimbang segala, mudah-mudahan barokah. Sedulur-sedulur sadayana anu parantos hadir mugi-mugi dipanggegeskeun ka Gusti Allah sareng ka kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalayan barokah natin acara Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita banggakan Bapak Maimun selaku Kepala Pekon Kiluan Negeri. Mudah-mudahan beliau diberi kekuatan, diberi kecerdasan, diberi kebijaksanaan, serta diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita muliakan juga para ustadz walaupun saya tidak menyebut namanya, tapi bisa menjadi contoh untuk kita semua. Dan kepada abang saya yang saya cintai, yang saya banggakan, Bang Amin, mudah-mudahan beliau diberi kekuatan iman, diluaskan rezekinya, dan diberikan selalu sehat. Dan semua kepada ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian, saya doakan mudah-mudahan diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat kesulitannya, bagi yang lagi sakit diangkat sakitnya oleh Allah, diganti dengan kesembuhan yang sempurna. Bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada hari ini kita bertemu kembali untuk yang kedua kalinya, betul tidak? Waktu itu kita ketemu Isra Mi'raj, sekarang ketemu lagi. Bosan nggak sih Bu? Yang bener sih. Kalau gitu saya ngikut-ngikut Pak Lurah ini, ngikut-ngikut Pak Kepala Kepokan ini ya. Saya mau pantun, boleh tidak nih? Tapi untuk yang jomblo ini mah. Siapa? Ada yang jomblo? Ada? Ya. Wahai jomblo yang hebat, rajin-rajin baca sholawat, barokahnya sholawat, jodoh pasti
akan mendekat. Bercinta harus tepat, jangan salah alamat. Galau tak akan kumat kalau cinta Nabi Muhammad. Sholli yang kompak iman, yang kuat lagi iman. Cukup. Bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, tadi Pori membaca Al-Quran, enak gak Bu? Suaranya enak apa orangnya yang ganteng? Hah? Ganteng ya gitu? Masya Allah ya. Tapi orangnya akan beda ya, bukan yang kemarin ya. Ya pokoknya alhamdulillah. Tadi beliau juga membacakan ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Intinya ayat ini mengartikan contoh Nabi Muhammad SAW. Kalau kita bertanya, yang dicontoh apa Pak Ustadz? Orangnya kan nggak ada, betul tidak? Makanya ulama-ulama dulu itu mengajarkan kepada kita melalui syair-syair. Jangan dimarahin orang lagi selawatan, karena di dalamnya ada sejarah Nabi Muhammad SAW, autobiografi para pemimpin-pemimpin kita. Makanya kita sampai sekarang bisa berkumpul kembali dan semua punya aturan, karena dengan agama hidup menjadi teratur. Contohnya apa? Ibu-ibu karena dengan agama pakai jilbab semua, bapak-bapak pakai sarung, pakai celana semua. Coba kalau nggak diatur mah bapak-bapak yang pakai jilbab ya kan? Gitu ya Bu ya. Ibu-ibu dan saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, ketahuilah Nabi Muhammad diutus ke muka bumi ini bukan untuk ngajarin ilmu, tapi untuk menyempurnakan akhlak yang mana? Akhlak kita terhadap sesama manusia, akhlak kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya hidup di dunia dan di akhirat bahagia, selamat, sejahtera, istiqomah, langgeng, kekal selama-lamanya. Iya wis. Alhamdulillah. Untung aja adalah segar. Ibu dan bapak sekalian yang dirahmati Allah, dan saya ikut mendoakan juga ibu-ibu, mudah-mudahan anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah. Dan ibu-ibu selalu dikasih jatah sama suaminya yang lebih. Amin. Nah, mudah-mudahan ibu-ibu juga lebih rajin lagi ibadahnya, karena harus kita akui Pak, ibu-ibu ini lebih rajin pengajiannya daripada bapak-bapak, betul tidak? Saking rajinnya Bu, dari mulai Senin, Selasa, Rabu sampai Minggu ibu-ibu pengajian aja, betul tidak? Makanya wajar ibu-ibu mah bajunya banyak, seragamnya banyak, walaupun seminggu sekali nyicilnya ya. Begitu tidak? Ada orangnya datang pakai baju apa? Ibu dan bapak sekalian yang dirahmati Allah, kita ini diciptakan sama Allah, intinya adalah penduduk akhirat. Penduduk akhirat semuanya cuma dipersiapkan di dunia. Nanti semuanya akan diminta pertanggungjawaban di mata Allah nanti, kelakuan-kelakuan kita. Ini yang namanya kancing nih, itu 40 hari itu diperiksa cuma kancing satu. Makanya di akhirat di padang mahsyar ada syair-syair Sunda ya. Ari alam mahsyar eta palataran anurata. Jadi alam mahsyar itu adalah pelataran yang rata. Iya. Jadi bukan perempuan aja yang dikuncit ya. Teger nih nggak ada ya. Oh iya, kunyit gak dikuncit, kunyit apa ininya? Yang kuat Bu, nah begitu ya, cocok wis apa namanya? Kondangan kunyitnya. Terus ininya, terus saya mohon apa kepada bapak-bapak nanti 10 menit lagi sebelum zuhur kita kasih tahu saya. Takut saya kalau sudah melambai, kalau sudah berlayar lupa daratan Pak. Kan begitu ya. Kita lanjutnya. Palataran anurata
mata panasna ukur harita panon poe 7 hasta ante aya iu iu pikan urang tempat bingung apa artinya ngan urang anu pakeu ngadenge neraka ngaguru. Artinya begini Bu ya, yang namanya padang maksar itu, halo terus ikat yang kenceng Bu, awas dipatahin. Ya Allah, Masya Allah, untuk bilang ya wes, aduh ya pindah ke sini ya. Terus ya, terus yang namanya padang maksar itu Bu adalah pelataran yang rata, tidak ada undakan, tidak ada gunung, tidak ada pepohonan, rata nanti kita Bu di alam akhirat itu tuh. Panasnya kalau matahari ini beberapa mil aja udah panas kita Bu, itu mah 7 hasta. Hanya kita yang banyak beramal soleh itu walaupun 7 hasta tidak terasa panas. Amal solehnya apa? Dijaga sholatnya. Kalau sholat kitanya dijaga, wudunya dijaga, husnuzon sama Allah, husnuzon sama saudara-saudara kita, Pak, insya Allah itu nanti akan melindungi kita. Tuh, nggak ada tempat berteduh di sana, itu nggak ada tempat berteduh. Bingung kita boro-boro mau mikirkan kok suami, boro-boro memikirkan anak, mikirin diri kita sendiri, nggak sanggup Bu. Apalagi dengar orang ngejerit orang yang di neraka itu, tolong. Semua nanti kita itu sakit, ngeri. Yang kita cari hanyalah syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, oleh karena itu pengajian dimanapun datang, ya walaupun kita nggak paham, datang aja. Karena ada satu riwayat ibu-ibu ini ditanya manrobuka nggak bisa jawab. Manrobuka, tuh. Manrobuka kata si malaikat, Akhirnya malaikat greget kali ya, mau dimasukin langsung ke neraka. Kata Allah nanti dulu dilihat ini orang mana, orang ke luar negeri katanya gitu. Dilihat ngapain waktu di dunianya. Ternyata Bu, ini namanya sarboa. Ada yang sarboa di sini? Hah? Sarboa atau apa sih? Jangan. Ada. Jadi waktu ini ibu waktu hidup ini pengajiannya rajin, rupanya hari Rebo. Kalau di sini hari apa pengajiannya? Hari Jumat. Sering datang juga ibu sarboanya hari Jumat. Ustadz belum datang, dia sudah datang tuh. Diumumin rajin itu di speaker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Aminah, jangan lupa hari ini pengajian katanya. Ustadznya sudah datang. Jangan lupa salatullah salam. Rajin ibu ini tiap datang, tiap hari Jumat, tiap hari Rebo, terus rajin. Sebodoh amat orang mau ngomong apa tak, orang mau ngomong-ngomongin dia tak, mau candain dia tak, mau usilin dia, bodoh amat. Yang penting gua manggil orang ngaji, datang. Gurunya sudah datang, dia rapi duduknya itu tekun, sampai bibirnya tuh kayak habis makan orok banyak gitu. Ya bener ini mah. Nah cuman setiap gurunya ngejelasin nggak pernah nyambung. Catatannya mah banyak di buku tulis itu, cuman begitu pola taruh di lemari, iya kan? Nggak dibaca, nggak diamalin. Nah kata Allah, saksikan orang seperti ini dibebaskan dari siksa. Cuman datang doang di pengajian. Mau kita paham, mau kita enggak, pahalanya 3. Kalau orang datang pengajian seperti ini, datang husnul niat ibadah karena Allah, pertama sama dengan sholat sunnah 1000 rakaat. Yang kedua sama dengan menyolatkan jenazah 1000 jenazah. Yang ketiga sama dengan menjenguk orang sakit 1000 orang sakit tuh Pak. Makanya kalau cuma datang kita berarti ingat mati. Semua ini akan mati, betul tidak? Di dalam surat Al-A'raf ayat 34, saya nggak berani suara lantang-lantang Bu, malu sama Kori itu suaranya enak, saya kayak kambing kecekek.
Bismillahirrahmanirrahim. Ih, cuma 3 orang tuh kan, kata gua ge. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu sih nyenang-nyenangin saya. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Walikulli ummatin ajal, setiap umat sudah ditentukan ajal-ajalnya. Fa idza jaa ajaluhum, apabila ajal itu sudah datang sama kita bu, la yastakhiruna sa'ah, nggak bisa kita undur-undur dan nggak bisa kita maju-majukan, apalagi request Israel nanti dulu sih nyabut saya, nyabut nyawa saya mau hajatan, nggak bisa. Kalau udah waktunya dicabut. Begitu sudah mati apa sudah selesai? Tidak. Makanya ada syair Jawa itu ketika setiap malam Jumat, saben malam Jumat ahli kubur datang ke rumah kanggo njaluk donga wajan Quran najan sakalimat, nanging ora banjur bali beres. Iya apa ibu begitu bang? Bisaan. Artinya apa? Setiap malam Jumat tubuh bebongkong atau bebongkong pocong bapak kita, kakek kita, adik kita, anak kita datang ke rumah, ngarep-ngarep kita lagi baca Al-Quran, ngarep-ngarep kita lagi baca Yasin, ngarepin kita lagi baca doa. Barang dilihat, ya Allah Gusti, kita lagi megang HP nonton YouTube, bating. Ada orangnya di sini, ada datang orangnya pakai baju apa? Astagfirullahaladzim, tabarakallah. Dan si pocong tuh pulang lagi ke kuburan dengan hati yang pilu, nangis. Ya Allah, anak gua tega amat sama gua. Dari kecil saya urus, cuma minta doain saya doang sih, Fatihah tak apa tak. Ini mah gadget malah goyang-goyangnya goyang inul, coba gimana Allah. Kabina-bina amat katanya gitu. Disiksa lagi ibu, karena mereka ngelihat kita. Nih sekarang ini pada hadir. Makanya tetap saya doakan mudah-mudahan kita yang hadir pada hari ini misalkan meninggal mati dalam keadaan husnul khotimah. 2 hari lagi yang depan mati ikhlas. Ih, katanya amin. Ikhlas? Ya kalau sudah jadwal gimana? Bapak-bapak yang dalam juga 1 hari lagi ikhlas pak? Kalau ngeliat bapak-bapak mas Ran kenapa ya? Kalau ngeliat ibu-ibu mah adem gitu suaranya kesolawatan tadi itu pak. Barang lihat bapak-bapak, waduh, mikirin utang gak lemah. Pokoknya saya doakan pada saat ini diluasin rezekinya sama Allah semua. Biar cepat bayar utang, biar waktu matinya cepat. Bu, jangan salah. Kalau orang sakaratul maut dia masih ada utang ngap-ngapan, dicekik setan itu payah matinya itu. Makanya saya doakan yang hadir pada hari ini yang melaksanakan amal soleh sunnah Nabi, hutangnya cepat kebayar, amin. Yang nggak amin berarti tetap utang. Dan mudah-mudahan orang-orang yang iri sama kita biarin aja, kita doakan supaya hatinya sadar. Dan mudah-mudahan kalau masih aja iri kita ngaji, masih aja digunjing tuh, benci sama tetangga provokator, kita doain matinya dicekek setan, amin gitu. Berarti kalau nggak amin berarti dia provokator. Setuju? Setuju? Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, ketahuilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini nunggu kita bu. Semua ibu-ibu, alhamdulillah kalau saya senangnya kenapa? Di neraka itu penduduk yang paling banyak itu kaum ibu-ibu. Makanya sampai diabadikan di Al-Quran surat apa? Surat An-Nisa, perempuan, karena ibu-ibu tahu di situ paling banyak itu perempuan. Kenapa? Perempuan mulutnya bukan 1, 2, weruhan. Nah ibu-ibu sekalian lihat, tapi tetap alhamdulillah dari bapak-bapak dan sama ini nih bener ya, saya ngomong apa adanya. Dari bapak-bapak dan ibu-ibu, ilmu ibu-ibu lebih tinggi daripada bapak-bapak, betul tidak? Solawatan dia bisa tuh ramean,
Makanya terus ini ayat Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lam walam. 3 kali dibaca setiap keluar rumah. 3 kali dibaca setiap masuk rumah. Rumah kita akan berkah dan rezeki pun akan melimpah ruah tukul huktu. Karena 3 kali dibaca pahala sama dengan khatam Quran 30 juz. Tuh hebatnya ibu-ibu Pak. Masya Allah. Allahumma. Sekarang kita coba bapak-bapaknya. Tuh kan serem lagi ngeliat bapak-bapak mah. Padahal ini peringatan Maulid Nabi. Kata Nabi, bil bastil wajih, bermuka manislah kamu. Aja monyong lagi kayak orang apa buaya. Pak, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Cuma 2 orang. Masya Allah. Tapi tetap semua atas izin Allah. Semua kuncinya husnuzon, Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, saya bisa membantu, saling membantu mengingatkan ibu-ibu dan bapak-bapak bukan tanpa sebab. Ini gara-garanya juga ibu saya dulu rajin pengajian. Maaf ini mah, cuman gara-gara Lambang Sari. Iya, ibu saya itu, saya manggilnya Umi. Setiap pulang ini Maulana kamu makan Lambang Sari, mudah-mudahan kamu jadi kiai. Alhamdulillah Bu, walaupun gak jadi kiai, jadi penceramah jadilah. Cuman ada yang aneh saya Bu, si Lambang Sari itu. Yang namanya Lambang Sari 3 hari itu pasti keras ya Bu ya. Ini mah enggak Bu, tetap lembut tapi bau apa? Rupanya waktu dia ngambil itu Lambang Sari taruhnya di kelek gitu. Lah pantas bae bau. Bener Bu, tapi alhamdulillah sekarang bisa saling ingat mengingatkan. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, saya mau nanya, siapa yang suci bersih di sini? Yang nggak punya dosa? Nunjuk tangan. Nggak ada. Kita semua berlumuran dosa. Kita semua berlumuran dosa. Apa yang kita banggain? Ayo, turunan kita. Malaikat nggak melihat turunan kita. Kalau kita bersandar kepada tembok, tembok ini runtuh, kita juga ikut ambruk. Kalau kita bersandar kepada orang yang lebih kaya, orang kaya bisa jatuh miskin, kita ikut melarat. Kalau kita bersandar kepada pejabat, pejabat bisa korupsi, kita terkena imbasnya, bisa digeser jabatannya, kita bengong. Tapi kalau kita bersandarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sering ngadu sama Allah, sering curhat sama Allah pada malam hari itu bangun, curhat nangis sama Allah, minta sama Allah, maka dukun di sekitar rumah kita tidak akan pernah punya tempat begitu ya. Karena Allah tidak akan pernah jatuh miskin. Karena Allah nggak akan berhenti jadi Tuhan. Allah tidak akan pernah ambruk. Betul tidak? Tuh ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Ada 6 amalan sifat ya. 6 sifat amalan para sahabat. Yang pertama, ini para sahabat ini punya 6 amalan nih. Yang bagaimana dia lancar masuk surganya. Yang pertama, dia itu tahu bahwa man sholat sholawatil khomsah ma'al jamaah falahu khomsata asya'a. Barang siapa menjaga sholat 5 waktu dengan berjamaah, falahu khomsata asya'a, maka dia akan mendapatkan 5 perkara. Mau tahu? Nih orang yang menjaga sholat berjamaah. Kalau ibu-ibu gimana? Di rumah berjamaah, tapi bapak-bapak di masjid ini sudah ada nih. Daripada ditegur sama Allah nanti itu hilang nanti di laut. Ya, karena jalan berjamaah. Ini mumpung kita Maulid Nabi, saya kasih tahu ya. Al-awalu la yusibu faqru fid dunya. Orang-orang yang menjaga sholat 5 waktu dengan berjamaah, maka dia tidak akan ditimpa kefakiran selama di dunia. 1. Wasani yarfa'ullahu ta'ala anhu adzabal qabri. Dia akan dibebaskan dari siksa kubur itu. Yang kedua. Yang ketiga, yuqta kitabahu biyaminihi. Dia akan menerima catatan amal dari tangan sebelah kanannya dengan senyum, malaikat ngasihnya. Senang. Yang keempat, yamurru ala siratikal barqil khatif. Kita semua orang yang menjaga sholat 5 waktu dengan berjamaah akan dapat melewati jembatan Siratal Mustaqim bagaikan kilat yang menyabar. Cepet tuh. Cuman karena gara-gara sholat berjamaah doang.
Yang kelima, yadkhulullahu ta'ala al-jannah bila hisab wala adab. Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ke dalam surga, akan memasukkan kita ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Orang yang menjaga sholat 5 waktu berjamaah. Tetapi orang yang meninggalkan sholat berjamaah, sholat 5 waktu, di dalam kitab As-Sholatu Thori Ibnu Qayyim, yang pertama, orang yang ninggalin sholat isya, Allah tidak ridho kita memakan apa-apa yang di atas bumi. Enggak barokah hidup kita. Awas, ini penting ini. Jangan enak-enakan. Nanti giliran kita, Bu. Sekarang enak, Bu. Bisa aja bisa Pak Ustadz aja. Kalau nggak percaya, mati aja duluan. Benar, Bu. Saya mah belum sanggup. Banyak dosa, kita harus banyak tobat. Awas ya. Yang pertama, kalau ninggalin sholat isya, Allah tidak akan memberkahi kita makan, enggak ridho kita makan apa-apa yang di bumi. Yang kedua, siapa-siapa yang meninggalkan sholat subuh, Allah akan menjebloskan kita ke dalam neraka 30 tahun lamanya. Rentang waktu di dunia 60.000 tahun. Coba itu. Kita sesama muslim ini saudara. Saking saudaranya yang ada batasan-batasan yang diharamkan 3. Jangan memakan hartanya. Haram memakan hartanya. Jangan sampai tumpah-tumpahan darah, musuh-musuhan sampai tumpah-tumpahan darah, haram hukumnya. Yang ketiga, jangan menjatuhkan harga dirinya, haram hukumnya. Tapi satu kali meninggalkan sholat zuhur berjamaah, itu dosanya sama dengan membunuh orang Islam 1000 orang Islam. Kalau dia mau, waduh, 2 ini mah ngasih tahu ini. Kalau ini nggak disampaikan pahala doang, tapi dosanya nggak saya kasih tahu. Waduh, salah saya ya. Kiblat kita kemana, Bu? Pak, kiblat kita kemana? Jawab aja sendiri sih Pak Ustadz. Pak Ustadz ini kayak nggak tahu aja. Ya ini biar ada interaksi, nyambung nggak? Ini pengajian bengongnya bengong kayak ikan asin apa enggak? Kan begitu. Kalau bengong yang ngerti pasti dijawab. Salah atau nggak apa-apa, nanti dikasih tahu. Kiblat kita di mana? Bang, ya wes. Orang apa-apa. Kalau sholat ngadep apa? Nah inilah, kalau sholat ngadep kiblat. Coba gitu. Sholat itu ngadep Allah, arahnya ke kiblat. Hampir ngejongkeng saya tuh. Wih, maju lagi. Tegar nih kayak memang iya. Ditutupin tuh. Ya wes. Tuh. Satu kali meninggalkan sholat asar itu dosanya sama dengan meruntuhkan Ka'bah Baitullah. Berzina itu deket aja nggak boleh. Tapi satu kali meninggalkan sholat maghrib itu dosanya sama dengan berzina dengan bapak kandung sendiri, sama dengan berzina dengan ibu kandung sendiri. Nah, awas itu. Tapi kita kan punya ilmu fikih. Yang wajib sholat itu yang pertama anak kecil yang belum balik, betul? Yang kedua wanita yang sedang haid, betul? Yang ketiga orang yang sedang tidur, betul? Nggak wajib itu. Yang keempat adalah orang gila, betul? Berarti kalau dia nggak sholat termasuk orang. Kok lihatnya ke saya? Bisa baik. Yang kelima orang yang belum tahu. Katakanlah kita belum tahu, bebas. Itu kemarin. Sekarang sudah dikasih tahu, jangan ditinggalin lagi. Umur nggak tahu. Ya, jangan ada warga baru kita usir. Lihat itu pengantin baru, lihat ge, suaminya ganteng ya kayak artis, tapi lihat ge, istrinya kayak orang anyang-anyangan tuh. Ngotorin hati kita mah. Biarin aja sih. Orang baru 2 bulan di sini, maaf ini mah, ini harus dikasih tahu. 2 bulan di sini diusilin, 2 bulan di sini ternyata dia punya duit, ngebangun rumah gede, rumahnya punya mobil umpama ini mah, diusilin sama kita. Ih, aneh ya. Padahal baru 2 bulan, tapi kok rumahnya langsung gede gitu, yang ngempet itu. Tuh. Ting batik. Ada di sini ada. Orangnya datang nggak? Pakai baju apa? Nggak ada ya, jangan ya. Kenapa sih Pak Ustadz yang dibahas itu aja? Karena Bu, percuma kita sholat. Kalau kita suuzon sama orang, sangka buruk. Kata Imam Al-Ghazali, yang lebih afdol itu melihat, bukan katanya. Awas tuh, jangan ikut-ikutan. Ya. Gugur nanti amal soleh kita. Percuma kita sholat tunggat-tunggit. Ini mentang-mentang kita ngejaga sholat 5 waktu, tapi terhadap orang yang gak sholat kita sombong. Qurannya ngelarang, wala tusoir khoddaka linnas wala tansifil ardi maroha.
janganlah kamu memalingkan muka kepada manusia, dan jangan sekali-kali melangkah di muka bumiku ini dengan perasaan sombong. Nggak boleh, tidak boleh sombong. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, amalan 6 sifat yang pertama diriwayatkan dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kata Nabi, ada 2 amalan bacaan yang dimana kalau ini diamalkan banyak-banyak, dibaca banyak-banyak, Pak, Bu, itu setan akan lari tunggang langgang. Amalan apa? Yang pertama istighfar. Yang pertama apa? Berarti kita selalu mohon ampun sama Allah. Tahu Jaka Tingkir? Lagu Jaka Tingkir tahu? Heran sama ibu-ibu, tahu semua. Lagu Jaka Tingkir tahu. Coba 1, 2, 3 kompak. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin, ala yasin. Ikutin ya. Ini zaman-zaman edan, banyak orang hilang iman, maka banyaklah baca Quran agar tidak ikutan edan. Sambut, agar kita baca Quran. Ini zaman sudah akhir, banyak orang rusak fikir, maka banyaklah berzikir agar hati tidak jungkir. Agar kaum muslimin dan muslimat, segeralah engkau bertobat, maka kalau tidak taubat maka Allah akan melaknat. Maka kamu lihatnya ke saya ya, maka Allah akan melaknat. Ya wis nggak apa-apa lah ya. Tuh istighfar, banyak istighfar, bersyukur kalau sudah memang jatah kita, nggak bakal lari kemana-mana. Tenang aja itu, Allah nggak buta. Allah tahu apa yang kita lakukan walaupun orang nggak tahu. Allah tahu, nggak usah khawatir banget. Wis tenang aja. Orang-orang ngegunjing mendingan kita diem, mendingan kita ngegeser dah ya, daripada ketempelan dosa. Yang pertama istighfar. Yang kedua kalimat thayyibah, tanamin dalam hati. Kata Rasulullah, jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah au an tashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Perbaharui iman kamu dengan ucapan la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Banyak-banyak syahadat hati kita, Bu, supaya kecerdasan kita, kepintaran kita tetap terkontrol sama iman kita. Orang jenius banyak, orang pintar nggak sedikit, tapi banyak orang yang pintar dan jenius jadi korupsi, betul tidak? Karena imannya kosong. Nah makanya keutamaan kita datang hari ini dikasih tahu. Perbaharui iman kita, banyak baca syahadat, 1000 nggak apa-apa. Kalau dibagi gimana Pak Ustadz? Misalkan 100 habis sholat subuh, 100 habis sholat zuhur, nggak apa-apa. Yang penting 1000. Kuatin iman, ya. Awas itu. Ini penting. Itu yang amalan yang pertama. Supaya apa? Amalan yang kedua, as-sholatu khusyuk wa khudur. Sholat khusyuk konsentrasi ini bisa khusyuk kalau imannya kuat. Makanya amalan yang pertama istighfar, la ilaha illallah. Baru sholatnya khusyuk. Baru yang ketiga untuk sholat khusyuk dan kalimat thayyibah itu harus ada ilmu, namanya ilmu ma'adzikir. Ilmu ma'adzikir itu adalah ilmu di mana yang kita pelajari untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tuh ilmu ma'adzikir, bukan untuk sombong-sombongan. Karena ilmu itu punya Allah, sifat Allah. Dan ciri-ciri orang yang berilmu, sifatnya ilmu itu nurun cahaya, pasti nerangin, ngasih tahu orang yang nggak tahu. Bukan sok tahu, tuh ilmu. Nah ilmu ma'adzikir ini sudah kita miliki supaya sholatnya sempurna. Ini penting kita ketahui. Jadi imam, mohon maaf bagi bapak-bapak, harus ada regenerasi juga. Juga jangan imamnya itu aja. Di sini imamnya berapa Pak? Maaf ini. Hah? Banyak. Yang benar banyak. Enak tuh. Alhamdulillah, jangan kayak di kampung di Kaliawi sana.
Karena imamnya cuma satu, Pak RT pisan itu. Imamnya ini berhalangan, Bu. Berhalangan sholat. Nggak ada yang jadi imam. Banyak orang yang memuda-muda. Akhirnya saling tunjuk. Wih sirabai, wih orang bisa kita mah. Sirabai biasa aja, sirah mas orangnya enak katanya gitu. Ya udah akhirnya yang biasa aja jadi imam. Jadi imam itu Pak. Bismillah. Tapi kasih tahu ya, iya nanti dikasih tahu. Ngegeder Bu. Ngegeder nggak biasa jadi imam itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Makin gemeter. Aduh udah amin. Ayatnya apa ini? Yang kawannya yang pojok kasih tahu. Idza dia baca. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasiratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil amin. Kaget amin lagi. Waduh. Makin paling tinggi itu Bu. Karena dia ini sering takziah, diundang yasinan keliling, yang dia ingat di kepala dia surat Yasin. Baca Yasin itu. Apa Yasin adalah Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal muslimin ala siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu paling amin. Ini akibat nggak belajar, akibat nggak regenerasi. Tuh, menggantungkan sama satu orang saja. Ada di sini ada. Orangnya datang nggak? Nggak ada. Alhamdulillah. Ntar saya di sinilah. Di sini ngeliat laut doang kan gitu. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, setelah kita menjaga yang namanya ilmu ma'al dzikir, merasa punya ilmu, jangan. Tapi saling mengingatkan. Tugas kita saling mengingatkan. Nggak boleh sombong. Makanya ada amalan yang keempat, yaitu ikramul muslimin namanya. Ikramul muslimin ini memuliakan para kaum muslimin, saling menghargai, menghormati yang lebih tua, sayang kepada yang muda, menghargai kelebihan kawan-kawan kita. Jangan diremehin. Ini mah iri. Gua mah tahu dia mah masih anak kemarin, tahu gua mau uangnya dari mana itu. Sok hebat. Katanya gitu. Orang udah sadar, tadinya nggak salam, assalamualaikum, habis ngaji tentang salam, tumben. Biasanya malah nyolong aja, nah assalamualaikum segala macam, sok soleh katanya gitu. Biar dong, dia kan mau ngamalin. Orang baca salam itu Bu, itu dalam kitab takfir ilallah, itu ada 3 etika salam. Yang pertama ngucapinnya sunnah, jawabnya wajib. Kapan itu? Sekarang contohnya nih. Saya ngucapin salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya wajib jawab, pahalanya ampunan dari Allah. Yang kedua ngucapinnya sunnah, tapi jawabnya makruh mendekati haram. Apa kapan itu? Pada waktu contohnya salah satunya pada waktu sholat berjamaah. Imam mengucapin salam, assalamualaikum. Makmumnya waalaikumsalam. Nggak boleh itu. Ada kayak gitu? Nggak ada kan? Karena nggak boleh. Yang ketiga, mengucapkannya sunnah, tidak usah nunggu jawaban. Kapan itu? Pada saat lewat kuburan. Ya kan? Kita kucuk. Assalamualaikum ya ahli kubur atau ya ahli diyar. Udah. Nggak usah nunggu jawaban, lewat aja. Repot kalau dijawab itu ya. Kalau Allah nongolin itu suara, waduh, assalamualaikum ya ahli kubur. Waalaikumsalam. Jangan kayak model kita, ustadz kayak kabur itu. Ada di sini ada. Nah Rasulullah pada saat itu lewat kuburan mendengar orang ngejerit lagi disiksa Bu. Sebab yang bisa ngedengar itu kalong, kelelawar tuh, anjing, sama ayam. Itu Rasulullah diperdengarkan. Mendengar apa? Orang di 2 kubur ini lagi ngejerit, disiksa habis-habisan. Ya Allah, kata Rasul, ini umat saya ini umat saya. Nah pada saat itu Rasulullah nunjuk kuburan. Berarti nunjuk kuburan boleh nunjuk kuburan. Itu Rasulullah yang begini. Ini lah kita mah dilamot, dia cacingan. Berarti ada di sini ada banyak nih, jangan lagi. Rasulullah nunjuk ini jelas itu. Ini saya nggak dengar di sini nih. Berarti boleh nunjuk kuburan. Lama-lama terbuntung loh. Berarti itu kelakuan dasar bohong itu begitu tuh.
Orang hamil 7 bulan pakai peniti lah, gunting, linggis sekalian pasang di sini. Tanggung amat heran. Doa ngaji yang betul, dia pasrahin sama Allah. Kuntilanak ditakutin. Paling yang kiki-kiki itu yang kemarin. Gue mau tahu itu di atas genteng bating. Lah kitanya kemana? Berarti setan di dalam kita ini. Gitu, betul tidak? Di sini mah bisaan ya. Walaupun nenek-nenek senyum, kelihatan bekas cantiknya itu. Masya Allah. Alhamdulillah karena rajin pengajian, bener itu. Bilbas tel wajib bermuka manis tuh. Kalau orang pengajian begitu. Muka kalau hatinya indah, pasti mukanya juga enak dilihat. Ngelihat bapak-bapak, Atuh ini mah apa adanya saya beneran. Kenapa sih subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, ya Allah memberikan rezeki berupa ilmu. Begitu ge. Alhamdulillah hari ini saya dapat pencerahan. Makasih ya Allah, walaupun lewat ustadz yang jelek itu. Enak jadi enjoy. Orang udah jelas-jelas selawat Nabi. Mancus baik. Batik kayak siapa boa. Ya. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Nah, ikramul muslim ini salah satu adab. Salah satu adab memuliakan sesama manusia. Jangan merasa benar sendiri. Jangan gampang suuzon. Nggak suka apa. Emang kita suka makan bangke saudara kita sendiri. Saudara kita sudah jadi mayit tuh, kita makan bangkainya, mau? Itu kalau orang suka suuzon, kalau orang suka menggunjing, belum ketahuan jelas belum apa diomongin aja orangnya nggak apa-apa, orangnya kenapa tuh? Dosa dia pindah ke kita, mau? Awas dulu lagi ya. Ih, Pak Ustadz sok tahu. Kelihatan bu, ya. Nah bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian ngomong, udah jam berapa ini? Jangan lupa ikut lupa, ke? Masih lama ya? Masih lama. Sampai asar ya? Yakin? Saya aja yang gak yakin. Astagfirullahaladzim. Ani, bukan kata kita sudah berjanji. Ibu-ibu dan saudara-saudaraku sekalian, ikramul muslimin. Baru setelah kita mempraktekkan ngamalin ikramul muslimin, menghargai sesama manusia. Yang kelima, tasihun niyah. Apa? Tasihun niyah itu lurusin niat. Keluar dari rumah ke pengajian ini, ke kampung ke luar negeri ini, ke RT ini, niatnya untuk apa? Tuh, la yukallifullahu nafsan wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha. Tidak akan aku uji seorang hambaku kalau di luar batas kemampuannya. Sudah diukur sama Allah. Jangan ngaku Allah itu nggak adil. Allah sudah ngukur, udah naker. Ya, coba nasib kita, otak kita tukeran nasib sama Pak Lurah. Ayo, sanggup itu. Tukeran nasib sama kepala pekon. Nggak sanggup, sudah diukur sama Allah. Walaupun ceramahnya ngegeredek, nggak apa-apa. Allah sudah ngukur kalau kita bisa. Insya Allah semuanya menjadi sehat walafiat. Makanya kita doakan semua yang hadir di sini selamat dunia akhirat, amin. Yang nggak amin nggak mau selamat. Ibu, baru yang keenam adalah dakwah. Dakwah ini bu, ini ngajak diri kita, jangan males, ngajak diri kita untuk ibadah. Semua jangan merasa kita hebat, jangan merasa kita pintar sendiri. Diminta pertanggungjawaban nanti itu semua sama Allah nanti di alam kubur tuh. Di alam kubur itu akan disiksa. Ada makhluk yang bernama Sujaul Akra. Sujaul Akra ini adalah makhluk seperti ular gede. Akan meluluh lantakan tulang belulang kita, nyedot habis darah kita. Hanya 2 kesalahan. Kesalahan yang pertama, ketika azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, cocok aja main gaple. Masih di sini main gaple? Banyak. Nuhun ya bu ya. Tos banget. Jangan lagi sih. Ya boleh, tapi ingat waktu, bukan ngelarang gaple. Orang saya juga demen sama gaple, sama balak 6 tuh. Ya cuman ingat waktu, ge. Saya mumpung kesini ngasih tau ngingetin. Takut-takutnya lagi ceplek dicabut nyawa kita. Harus ngomong apa? Matinya celangap mau. Jadi tugas saya apa Pak Ustadz? Ingetin bu. Lah gimana Pak Ustadz? Saya namanya seorang istri. Ridho istri kan terletak sama suami. Dimarahin takut dari kasih jatah Pak Ustadz.
didoain, ya, kerasnya hati didoain sama ya Allah, lembutkan hati suami saya ya Allah, berikan hidayah ya Allah pada suami saya. Begitu. Nggak apa-apa ya Allah, saya dikasih sebulan cuman 1 juta, nggak apa-apa lah, nekat, asal kebayar utang-utang saya ya Allah. Ya Allah, jangan sampai suami saya selingkuh ya Allah. Saya mah aneh sama suami saya itu, orang tua sih aja bawa HP. Ada di sini ada. Orangnya datang nggak? Pakai baju apa bu? Masya Allah. Patut dicurigain itu. Ini ngebuka kaum laki-laki, kasih tahu. Udah sih taruh. Takut si Aminah SMS. Aminah manindah. Ibu-ibu dan saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, itulah amalan 6 sifat. Yang pertama tadi itu kalimat thayyibah, kedua as-salatu khusu wa khudur, ketiga ilmu ma'zikir, keempat ikramul muslimin, kelima kasih dunia, yang keenam dakwah. Itu yang diamalin para sahabat untuk mencapai keridhaan Allah. Gimana dengan kita? Udah, kita mau yang penting ngaji datang, sholat jamaah dijaga, banyak amal soleh. Kalau udah ngejaga sholat, jangan pelit. Sholat sama sodako itu satu paket bu. Sholatnya rajin, subuh nggak kesiangan, zuhur nggak di jalan, asar nggak kesorean, maghrib nggak keluar, isya nggak ketiduran, tapi merekidil. Tahu merekidil? Kudeng. Tahu kudeng? Merjit. Tahu merjit? Ngedet. Tahu ngedet? Bakhil. Pelit. Segala rokok dibahas, ampun gua mah. Udah sih, kalau nggak ngerokok aja. Kalau ngerokok aja. Sebab hukum rokok maaf abstrak. Ada yang makruh, ada yang haram, ada yang halal. Yang orang nggak ngerokok itu cuma 2. Pertama itu penyakitan, kedua pelit. Bener nggak bang? Itu tuh orang nggak ngerokok. Awas itu, udah susah aja orang duit kita. Setuju tidak? Nah, bapak-bapak dan saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, ukhuwah itu perlu dijaga. Kuncinya cuma husnuzon, husnuzon, sangka baik, baru hati kita ini indah. Kalau belum apa-apa, hati ini kita korengan hanya karena berapa tahun yang lalu keinget terus. Gue mah kalau ngeliat dia itu enak aja, bener aja. Males gue mah kalau ngeliat dia itu. Ada bapak-bapak di kampung saya itu bu, sholat maghrib. Dia nanya dulu, orang sholat maghrib nanya dulu, nanti yang imam siapa? Biasa Pak Amir. Males lah gue. Kenapa? Pak Amir mah suratnya panjang-panjang. Orang baca Quran yang kita nggak ngukur kita, gue mah taunya kulhu in atoina. Dia mah segala yasin dibaca, males gue lah. Tuh, di sini kayak gitu nggak Pak? Enggak ya? Enggak, di sini makan gitu. Kalau di sana begitu, di sono banyak setannya Pak di kota itu bu. Makanya jangan, udah kamu ke kota biar maju. Banyak setannya. Tapi kemarin saya dengar setannya pindah ke sini, iya tak? Dengar-dengar doang ini mah. Ibu-ibu dan saudara-saudaraku sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan beberapa akhlak. Contoh akhlak makan. Kenapa kita dianjurkan sebelum makan itu baca doa? Karena supaya barokah, bukan untuk anak kecil doang itu bu. Makanan yang dibacakan doa, Allahumma barik lana fima razaqtana qina adzabannar, atau doa yang lainnya, awas, atau doa yang lainnya, itu bisa jadi racun makanan itu bagi setan. Setan bisa keracunan kalau kita baca doa dulu. Tuh, setan jadi kurus kering kalau kita doa dulu. Tapi kalau kita nggak doa dulu, setan ikut makan. Makanya makanan kita sambil ngobrol, apa itu? Etikanya jangan ngobrol. Ingat, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, saya bisa merasakan rasanya daging, saya bisa merasakan rasanya udang, saya masih bisa rasanya cumi. Mudah-mudahan ya Allah Pak Ustadz nanti pulang dikasih cumi. Kesono-sono. Bukan kode ini, maaf. Ya enggak, ini mah kalau ada ya alhamdulillah, nggak ada ya. Ada ya. Alhamdulillah ya Allah. Keceplosan, maaf ya, keceplosan. Kepiting aja gitu. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, nah itu kuncinya husnuzon ya. Setelah sholat pastikan sholat itu ngebekas enggak. Rasulullah nanti itu akan mengenali kita enggak. Kita nyari Rasulullah, nyari syafaat ke Nabi Adam. Nabi Adam ngomong begini, bener memang saya ini bapaknya para manusia, cuman saya emang nggak punya syafaat. Coba cari ke Nabi yang lain, Nabi Nuh. Datang kita semua berombongan ke Nabi Nuh. Bener memang saya bisa buat kapal, bener memang saya selamat dari banjir. Tapi ingat,
Itu semua karena ada Nur Muhammad dalam diri saya, dan saya nggak bisa ngasih syafaat. Datang lagi ke Nabi sampai Nabi Isa, benar saya memang bisa menghidupkan orang mati, benar memang saya diangkat ke surga, benar itu. Cuman saya nggak punya syafaat. Nyari lagi kita Bu, nyari syafaat keliling semua Pak. Nggak kepikir kita mikirin suami itu nanti itu Bu Pak. Tapi dari kejauhan Rasulullah itu mengenal kita. Sarboa sini, Rahmat sini, tuh. Kenal sama kita, jangan khawatir. Makanya kalau kita sering ikut pengajian, jangan khawatir, kita kenal Bu, dikenal sama Rasulullah. Tapi ada tandanya. Tandanya apa? Sering tidak meninggalkan air wudhu. Tuh tandanya kalau mau tahu. Jangan pernah tinggalin air wudhu Bu, supaya mudah dikenal sama Rasulullah. Maulana sini, kamu masuk surga. Umpamanya saya masuk surga, saya takutnya saya masuk surga kan bebas kemana aja. Kalau penduduk surga mah, saya mohon sama Allah, ya Allah, saya boleh gak main-main ke neraka? Pengen lihat? Boleh. Kalau saya iseng-iseng main ke neraka, takutnya ada ibu-ibu, Ibu Sarmina. Ibu Sarmina, kok ibu di sini? Kan dulu kita maulid dan samaan di luar negeri. Iya Pak Ustadz, bener, saya memang dengar ceramah, tapi yang Bapak omongin itu nggak saya laksanain. Makanya saya dicolok sama besi panas dari pantat. Cus, wow. Tuh. Jangan ya, ngeri saya bener aja, ngeri kayak begitu tuh. Saya kalau udah bayangin tadi alam maksa, aduh, nggak ada temen nanti kita itu Bu. Di kuburan listrik nggak ada, coba gitu. Di sini mah enak, listrik ada, meja nggak punya. Di kuburan itu tuh telanjang bunder. Iya, nggak ada temen, cuman amalan kita yang bisa nyelamatin kita. Kalau sering songong kitanya, nanti kita temennya itu orang yang songong, orang yang manahan, orang yang buruk rupa tuh. Tapi kalau kita sering amal soleh, tidak pelit, orang yang pemurah itu dalam kitab Duratun Nasin, as-sakhiru qaribum minallah, qaribum minan nas, qaribum minal jannah, ba'idum minan nar. Orang pemurah itu, orang suka sedekah itu dekat dengan Allah tuh. Qaribum minan nas, dekat dengan manusia, namanya orang pemurah tuh. Gue mah seneng sama dia mah orangnya loyal, nggak sama si Sarmina. Baru aja dapat emas 2 gram udah melengos. Jalannya udah beda sekarang mah. Nggak mau kenal sama kita orang lagi. Itu benar itu Bu. Padahal tuh ada di sini ada. Jangan ya Bu ya. Rasulullah juga ngajarkan itu kalau minum tangan kanan. Awas tuh, saya ingetin ya. Itu sunahnya tangan kanan, dan duduk jangan berdiri. Kalau ada ustadz ngajarin makan, dia tangan kiri jangan dicontoh tangan kirinya. Mungkin dia lupa. Tuh, ada di sini ada. Jangan ya, sunahnya tangan kanan duduk itu. Nah, ibu-ibu sekalian, Rasulullah juga mengajarkan kalau kita berhubungan suami istri, ibu, saya ini kita aja ya. Saya mau nanya nih, kita aja ini, maaf ya, biar bapak-bapak nggak kedengeran. Ibu-ibu, kita aja nih mah, kalem ah. Ibu-ibu, waktu bersenggama, waktu diwajibin sama suami, itu tangan suami baca doa nggak di jidat? Baca doa nggak? Jujur, baca doa nggak? Hah? Aingah, baca doa nggak? Nggak baca doa, pantes anaknya badung. Orang baca doa Allahumma jannibna minasyaitan wa jannibna syayatin ma razaqtana, itu setan langsung tidurnya di luar ngemper. Tapi kalau nggak baca doa dulu, nggak tahan Pak Ustadz, udah diubun-ubun, katanya main gasot baik. Makanya anaknya jengil, makanya anaknya kadang suka nyolong. Jangan salahin anaknya, waktu buatnya nggak habis. Wih, kompak. Berarti ya doa ya. Astagfirullahaladzim, sadar sih Bu. Pak, pegang jidat deh Pak, gitu. Kasih tahu. Apa bacanya? Wih, apa Yasin baca nggak apa-apa sambil baca. Mulainya subuh kan ya. Kebanyakan baca Quran itu ya, Masya Allah. Kita hidupin rumah itu Bu. Rumah kita itu sudah dari jerih payah kita Pak.
Dari keringat kita, hasil jeripayah kita banting tulang, berkahin rumah kita tuh nggak kudu manggil-manggil kiai sebenarnya mah. Caranya gimana? Fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum aw tahiyyatan min indillah mubarakatan thayyibah. Apabila kamu masuk ke rumah kamu atau ketemu orang tuh, ucapin salam yang lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi. Ucapin salam, oh usah repot. Tuh, awas ini dipraktekin, tapi musyawarah dulu, ya. Kalau meraktekin salam Pak, musyawarah dulu. Yuk kita coba pelan-pelan aja dulu. Jangan kuat-kuat. Istrinya lagi goreng kan nggak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kan aneh. Siapa? Assalamualaikum, lagi goreng kita tuh. Bawa sutil keluar lagi panas tuh Bu. Cukup. Ai galanya sirah congor sirahin. Orang bukan jawab waalaikumsalam congor karena nggak biasa. Nggak musyawarah dulu, walaupun baik musyawarah dulu. Yuk kita coba yuk supaya rumah kita barokah. Ucapin salam, semoga keselamatan, semoga keberkahan, semoga rahmat itu tercurahkan di rumah kita. Keluar rumah juga begitu. Harus beda di rumah anjing dengan rumah manusia. Bedanya apa? Orang yang ngaji mah dilaksanain, masuk rumah itu ucapkan salam, keluar rumah ucapkan salam biar barokah. Jangan selonong boy, maaf ini mah wira ada pedes amat Ustaz ngomongnya. Kalau nggak diginiin nggak ngerti-ngerti, betul? Terserah, saya mau udah ngasih tahu. Takutnya di kuburan ditanya, apa nggak ada yang ngasih tahu kamu tentang salam? Apa nggak ada yang ngingetin kamu tentang sholat? Saya sudah ngingetin hari ini. Awas tuh, ya. Kemarin saya pulang dari Menggala tuh Bu, sholat mengisi maulid. Pulang ke maghriban Bu, sholatlah saya di Masjid Istiqlal namanya. Kalau mungkin ada yang pernah ke sono ya, Masjid Istiqlal sholat maghrib. Pulanglah begitu sudah selesai sholat maghrib, ada anak muda lagi sholat. Cuman ngadepnya bukan ke barat, ngadepnya ngebelakangin imam begitu tuh. Allah. Nah saya yang tahu saya tegur dong, dek. Salah, kiblatnya ke sana. Itu mah untuk orang yang waras Pak. Galeba gila. Ada di sini ada, kiblatnya beda. Jangan, udah tinggal dekat kita. Tuh, wajah-wajah mayit. Ya kita semua calon mati kayak gimana? Mana tahu nanti malam giliran saya. Mungkin nanti sore giliran ibu-ibu. Kita nggak tahu ya. Sebab Bu, dulu ada kisahnya Nabi Sulaiman alaihi salam kedatangan dua tamu. Kedatangan dua tamu itu yang pertama malaikat Israel pencabut nyawa. Yang kedua ini anak pemuda. Begitu bertamu ngadep sama Nabi Sulaiman, malaikat Israel yang menjadi manusia ini Pak, itu melototin tuh gitu tuh. Pokoknya niatnya mau nyekek aja. Dia ketakutan itu. Tapi di dalam ketakutan dia nanya sama Nabi Sulaiman, ya Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, ya, bukankah engkau pandai bisa bicara dengan angin? Betul. Bukankah engkau bisa bicara dengan binatang? Betul. Coba saya ini mau ke negeri Cina. Tolong dengan doamu, tolong dengan ilmumu, pindahkan saya secara cepat ke sana. Kenapa? Saya nggak nyaman, takut sama orang itu melototin saya terus kayak mau ngebunuh katanya. Ya udah kalau begitu, silakan. Pindah langsung. Dengan kehebatan, dengan mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Sulaiman. Begitu pemuda itu pergi ke negeri Cina, Nabi Sulaiman nanya sama Israel, wahai Israel, saya tahu kamu itu malaikat, kamu nyamar jadi manusia. Betul, wahai Nabi Allah. Kenapa? Kamu kayaknya sebel banget sama anak muda ini. Ketahuilah wahai Nabi Allah, saya ditugaskan untuk mencabut nyawanya hari ini. Kenapa nggak kamu cabut tadi? Karena jadwalnya bukan di sini. Di mana? Di negeri Cina. Wow. Tuh, kalau sudah jadwalnya di Cina ya di Cina, berangkat langsung mati. Karena sudah jadwal, nggak bisa diundur-undur. Kalau lagi diingat gini tuh, oh sekarang ngerti itu. Pulang mulai lagi sholatnya ditinggalin, ding bating. Modelnya kayak sarkoah tuh. Tapi tetap ibu-ibu masya Allah suaranya itu renyah, beda merdu beneran ini loh Bu. Dan ini anugerah dari Allah. Mudah-mudahan semuanya diluaskan rezekinya sama Allah Subhanahu Wa Taala,
diangkat kesulitannya, dijadikan keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Pesan saya terakhir dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kalau kamu membenci sesuatu, jangan berlebih-lebihan, biasa-biasa saja, karena boleh jadi itu baik untuk kita. Kalau kamu menyukai sesuatu, jangan berlebih-lebihan, biasa-biasa saja, karena boleh jadi itu buruk untuk kita. Allah yang lebih tahu, kita nggak tahu apa-apa, betul? Termasuk juga ceramah ini. Kalau berlebih-lebihan, nanti saya bisa dibenci. Supaya saya nggak dibenci, saya minta berhenti, kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta samsul, anta badrun, anta nurun, anta nuri. Dan itu terus Bu, itu jadi saksi nanti. Bisa nolong Ibu. Jangan 2.000, ge masuk Allah kayak parkir. Yang banyak untuk agama, bukan untuk saya. Ayo, nggak tiap hari, ayo. Bismillah, bismillah, kita yakin aja. Allah melihat, tenang aja, Allah nggak buta. Cing rongewu isin sih. Ya. Apa? Adanya 2.000 Pak, dikasih jajannya, ya udah. Besok tambahin ya. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta badrun, anta nurul qamari, anta iksiru aqali, anta misbahu sururi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Terima kasih.